Film diawali dengan memperlihatkan seorang mantan marinir Amerika Serikat yang bernama John, sedang berada di sebuah apartemen kecilnya. John sepertinya terkena sindrom akibat pasca perang yang telah ia alami, di mana ia selalu teringat akan perang hingga menyalahkan dirinya akibat tewasnya teman-temannya di medan peperangan tersebut. Suatu ketika, saat John hendak pergi membeli tuak di sebuah toko eceran, tiba-tiba John didatangi oleh dua orang pria yang sepertinya akan merampok tempat tersebut. Nah, salah satu perampok tersebut langsung menodongkan senjata ke arah John, yang kebetulan sedang mencari tuak. Tak disangka John malah menyuruh perampok tersebut untuk menembakinya. Perampok pun menjadi bingung. Sementara itu, di sisi lain rekan perampok yang melihat kejadian tersebut sontak menyuruh rekannya untuk segera menembak John. Namun John justru menodongkan senjata perampok itu ke arah mulutnya, di mana membuat sang perampok semakin bingung dan tiba-tiba Come on. Don't make me do this. Send me. Show it. I'm wasting my time. Setelah kejadian di toko eceran itu, John pun pulang ke apartemennya untuk meminum tuaknya. Di saat ia menikmati tuaknya itu, seketika ia teringat akan kejadian peperangannya dulu, dan kembali menyalahkan dirinya atas tewasnya rekan-rekannya di medan peperangan. Keesokan paginya, adik John yang bernama Cindy datang untuk melihat kondisi kakaknya. Cindy merasa khawatir dengan sindrom yang diderita kakaknya itu. Namun John meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Setelah memastikan kondisi kakaknya, Cindy pun kembali melanjutkan pekerjaannya di Brazil sebagai seorang aktivis. Scene kemudian berpindah ke Brazil, di mana seorang inspektur bernama Katrina sedang melakukan patroli rutin. Tiba-tiba seorang bocah datang berlari dan memanggilnya, meminta untuk mengikutinya. Dengan rasa penasaran, Katrina mengikuti bocah tersebut. Hingga sampai di tepi pantai, dia menemukan seorang perempuan tergeletak dengan luka parah. Setelah diperiksa, Katrina menyadari bahwa perempuan tersebut ternyata adalah Cindy. Katrina segera membawa Cindy ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah kejadian itu, seorang detektif bernama Tiago bersama rekannya Carlo pergi ke kedutaan Amerika di Brazil untuk melaporkan kasus yang menimpa Cindy. Di sana mereka bertemu dengan seorang konsultan Amerika bernama Manny. Setelah memeriksa berkas yang diberikan oleh Tiago, Manny pun segera menghubungi John di Amerika untuk memberitahu tentang kondisi adiknya Cindy. Ternyata Manny ini adalah teman lama John saat mereka masih bertugas bersama di Marinir Amerika Serikat. Mendengar berita itu, John yang sangat khawatir langsung memutuskan untuk terbang ke Brasil guna mengetahui keadaan adiknya. Kini Katrina terlihat mulai menyelidiki insiden yang menimpa Cindy dengan bertanya kepada penduduk lokal di favela. Saat sedang melakukan wawancara, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang keras. Katrina pun segera bergegas ke sumber suara. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Tiago dan Carlo bersama anak buah mereka, sedang menangkap sejumlah warga favela yang diduga terlibat dalam insiden yang melukai Cindy. Dari arah kejauhan, tiba-tiba seorang warga melemparkan batu ke arah Tiago. Refleks Tiago segera mengeluarkan senjatanya dan situasi menjadi buruk. Penduduk favela yang lain pun ikut menodongkan senjata mereka, diikuti oleh anak buah Tiago. Jelas jika satu gerakan saja terjadi, maka akan terjadi baku tembak antara mereka. Menyadari situasi semakin tegang, Tiago memutuskan untuk membuat taruhan dengan cara 1 lawan 1. Taruhan yang dimaksud Tiago, jika dari pihaknya menang maka ia tidak akan segan kembali datang untuk menangkap warga favela. Akan tetapi jika pihaknya kalah, maka ia akan melepaskan penduduk favela yang sudah ia tahan kembali ke rumahnya. We give you back all your stuff, we let everyone go. Masing-masing kesepakatan akhirnya disetujui, dan terjadilah aksi pertarungan antara Carlo dan salah satu warga favela. Tudo que você tem. Sesuai kesepakatan, Tiago akan terus datang ke favela
hingga si penyerang Cindy ditemukan dan ditangkap. Di tempat lain, John akhirnya tiba di Brasil dan bertemu dengan Manny. Mereka segera menuju rumah sakit tempat Cindy dirawat. Setibanya di sana, John melihat Cindy terbaring koma yang membuat kenangan masa lalu tentang teman-temannya yang tewas kembali menghantui pikirannya, dan ia pun bertekad untuk balas dendam. Tak lama kemudian Tiago menjelaskan bahwa Cindy adalah korban perampokan. Karena dompet dan barang berharga miliknya telah hilang, Tiago menduga bahwa penduduk favela adalah pelaku perampokan tersebut. Mendengar berita tersebut, John segera menuju ke lokasi kejadian dengan ditemani Tiago. We'll see you downstairs. Sesampainya di kota favela, mereka bertemu dengan Katrina yang sedang bertugas di sana. Tiago kemudian meminta Katrina untuk menemani John melihat lokasi kejadian. Namun saat mereka tiba di sana, John tidak menemukan bukti apapun dan melanjutkan pencariannya di seluruh favela bersama Katrina. Melihat suasana di favela, Katrina menjelaskan bahwa tempat itu menjadi pusat peredaran narkoboy dan pemerintah sudah menyerah untuk mengurusnya. Namun, anehnya semua infrastruktur dan rumah sakit di sana dibiayai oleh para bandar narkoboy, sehingga favela tetap bisa berjalan dan berkembang. Karena tidak menemukan bukti, John pun kembali ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit dan hendak masuk ke kamar Cindy, John melihat seorang suster Jepang, sebut saja namanya Suzui, terlihat sedang menyuntikkan obat. John mengira Suzui sedang melakukan perawatan rutin. Namun tak lama setelah Suzui pergi, tiba-tiba Cindy mengalami kejang. Karena panik, John pun segera memanggil perawat lainnya untuk segera melakukan pertolongan darurat. Dan ternyata, setelah menyelidiki kasus tersebut, rumah sakit ternyata tidak pernah mempekerjakan seorang suster Jepang di sini. John menyimpulkan kalau ada seseorang yang ingin membunuh adiknya karena tidak ingin membuang waktu. John pun kembali ke favela, di mana ia bertemu dengan seorang yang bernama Kaku, yang kebetulan terlihat memakai kalung adiknya. John pun menanyakan tentang kalung itu kepada Kaku, dari mana ia bisa mendapatkan kalung tersebut. Namun, Kaku yang tidak mengerti bahasa Inggris hanya bisa terdiam kebingungan. Karena tidak mendapatkan jawaban, John pun langsung menghajar Kaku. Setelah pertarungan berakhir dengan bantuan Katrina, Kaku akhirnya menjelaskan kalau kalung tersebut ia dapatkan dari adiknya yang juga telah diculik dan hilang sejak lama. Ternyata adik Kaku adalah sahabat Cindy. Kaku kemudian memberikan sebuah buku harian milik Cindy yang ia temukan saat Cindy tergeletak di tepi pantai. Setelah menerima buku itu, John tidak menemukan catatan apapun karena beberapa halaman telah dirobek. Namun di tengah rasa frustasinya, John menemukan sebuah pesan tersembunyi di dalam buku tersebut. Pesan itu mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir Cindy adalah dengan seorang fotografer yang bernama Bruno. Hello, Bruno. Hi, this is John Chan. Singkat cerita, John dan Bruno bertemu di sebuah kafe. Bruno menjelaskan bahwa Cindy menemukan sesuatu hal penting saat menyelidiki kasus penculikan adik Kaku. Lalu Cindy kemudian menyewa Bruno untuk memotret pertemuannya dengan beberapa orang yang mencurigakan. Namun keesokan paginya, Bruno mendapat kabar bahwa Cindy terluka parah di tepi pantai. Mendengar cerita itu, John mencoba meminta foto-foto tersebut. Tetapi Bruno menolak karena ia tidak ingin terlibat lebih jauh. The problem putting people in the ground. Well, now I'm done. Kemudian saat mereka hendak berpisah, John dengan gesitnya berhasil mengambil flash disk milik Bruno secara diam-diam. Tanpa terduga sesaat setelah Bruno berpisah dengan John, mobil yang ditumpangi Bruno tiba-tiba Setelah kejadian itu, John sempat melihat Suzui. Menyadari hal tersebut, ia segera mengejarnya. Namun Suzui berhasil melarikan diri. Dan tak lama, datanglah sebuah mobil berisi orang-orang bertato, mulai menembaki John. Dalam baku tembak tersebut, seorang petugas yang kebetulan berada di tempat itu terkena tembakan. Sontak John kemudian mengambil senjata milik petugas untuk membalas tembakan tersebut. Beberapa saat setelah kejadian adu tembak itu, John berhasil membunuh salah satu anggota kelompok tersebut. Dan karena gagal membunuh John, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan tempat kejadian. Di sisi lain, John segera pergi ke tempat Manny untuk melaporkan penyerangan oleh sekelompok orang yang bertato. Dan ia juga menyerahkan flash disk yang didapatkannya dari Bruno. Setelah mendengar cerita John, Manny pun menyimpulkan bahwa kelompok tersebut adalah Yakuza yang telah lama beraksi dan membuat kekacauan di Brasil saat memeriksa foto-foto milik Bruno. Manny melihat seorang DJ bernama Mina
sedang melakukan pertemuan di depan sebuah klub. Dengan petunjuk baru ini, John segera bergegas menuju klub tempat DJ Mina berada. Go to the right. What's that say? Bonos? Setibanya di klub, John memperhatikan sekitar dan melihat ada kesempatan mendekati DJ Mina. Sesaat, ia pergi ke toilet di mana ia ditemani oleh seorang pengawalnya. John pun mengikuti mereka dan dengan mudah menumbangkan pengawal tersebut. Setelah itu ia menghampiri Mina, menanyakan tentang foto dirinya di mana ia terlihat sedang melakukan pertemuan mencurigakan. Pada awalnya Mina tidak mau berbicara, hingga akhirnya John mencoba mengajarkan Mina sedikit latihan nafas. Remember now? Setelah mendapatkan semua informasi serta koper yang berisi izin untuk melakukan kegiatan ekspor, John dan Manny pun pergi menuju ke tempat para orang Jepang tersebut berkumpul. Di tempat lain, Tiago dan Carlo meminta anak buahnya untuk menyerang favela. Ia beralasan untuk memberantas peredaran narkoboy dan membalas dendam atas Cindy. Sementara itu, John telah tiba di lokasi dan menyamar sebagai pengantar berkas. Namun penyamaran John segera terbongkar ketika Suzui melihat kedatangannya. Suzui kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa John ke suatu tempat. Di sisi lain, Tiago dan Carlo beserta anak buahnya mulai membabat habis penduduk favela. Sementara John sempat melihat adik Kaku dan seorang wanita lain digiring oleh salah satu anggota Yakuza. Tiba-tiba John diserang oleh seorang Yakuza, namun dia dengan mudah mengalahkannya. John lalu mencoba menyelamatkan adik Kaku dan wanita yang disandera. Tetapi aksinya terhambat oleh anggota Yakuza yang menghalanginya. Sementara itu, Mawar yang menyaksikan kejadian tersebut segera menghubungi bos Yakuza bernama Minimoto. Setelah kejadian pembabatan itu, salah satu anak buah Tiago menemukan salah satu anggota Yakuza. Kemudian ia menghubungi Tiago dan tanpa basa-basi, Tiago dan Carlo segera ke lokasi di mana anggota geng Yakuza berada. Akan tetapi, setelah tiba di sana, Tiago justru menyelamatkan anggota Yakuza tersebut dan berbalik membunuh anak buahnya. Ternyata selama ini, Tiago dan Carlo memiliki hubungan kerjasama dengan geng Yakuza. Di sini terungkap bahwa tujuan Tiago membantai penduduk favela adalah untuk menghilangkan saingan Yakuza, sehingga Yakuza dapat dengan mudah menguasai peredaran narkoboy di kota favela. Tak lama setelah itu, Tiago menerima telepon dari Minimoto yang melaporkan bahwa ada orang Amerika sedang membuat kekacauan di tempatnya. Mengetahui hal itu, Tiago segera memerintahkan semua anak buahnya melalui radio untuk pergi ke lokasi di mana John berada. Di lain sisi, Katrina yang juga mendengar pesan dari Tiago segera menuju ke lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, Tiago dan Carlo pun tiba di lokasi. Di sini Tiago berencana akan menembak John. Namun karena Katrina juga berada di lokasi, maka Tiago pun mengurungkan niatnya. John kemudian memberitahukan bahwa ia melihat adik Kaku beserta gadis lain berada di gudang dan akan diselundupkan ke Jepang. Setelah mendengar cerita John, Tiago, Carlo, dan Katrina segera menuju ke gudang. Namun sesampainya di sana, ternyata gudang tersebut telah kosong. Nah, di sini, Tiago kemudian meminta koper yang dibawa John. Untuk penyelidikan, John yang belum menyadari niat sebenarnya dari Tiago, langsung saja menyerahkan koper tersebut. Singkat cerita, ketika John hendak kembali, ia teringat kejadian yang menimpa Bruno. Kemudian ia meminta Katrina untuk menjaga adiknya, sementara dirinya akan mengikuti Tiago dan Carlo yang menuju ke dermaga. Nah, ternyata dugaan John pun benar. Suzui, si cewek Jepang, sudah tiba di rumah sakit dan akan menghabisi nyawa Cindy. Akan tetapi tanpa diduga, Katrina yang baru tiba segera melepaskan tembakannya dan menghabisi Suzui saat itu juga. Kembali ke John yang sudah tiba di dermaga, ia melihat Tiago telah menyerahkan koper ke pihak Yakuza. John pun segera menghubungi Manny untuk memberitahukan pengkhianatan Tiago dan Carlo. Ia juga meminta Manny untuk mengirimkan polisi ke dermaga. Setelah melapor, John menyelinap ke dermaga, dan satu persatu John berhasil menghabisi para anggota geng Yakuza di sana. Singkat cerita, setelah John berhasil menyingkirkan beberapa geng Yakuza, bos terakhir pun ia temui, yaitu Minimoto, yang sedang bersama Tiago dan Carlo. Dan akhirnya, pertarungan 3 versus 1 pun terjadi.
Empat orang ini saling jual beli pukulan yang sangat sengit, sampai pada akhirnya John berhasil membunuh Minimoto. Tiago yang terlihat sekarat memanggil John, kemudian ia memberikan kunci loker miliknya. Lalu Tiago menjelaskan bahwa di dalam koper tersebut ada bukti mengenai semua korban yang dibunuh oleh Minimoto. Mengetahui Tiago sudah tobat, John pun menyerahkan sebuah pistol dan menyuruh Tiago untuk bunuh diri. Di keesokan paginya para polisi tiba dan menangkap anggota geng Yakuza yang tersisa. John akhirnya berhasil menyelamatkan adik Kaku dan beberapa gadis lain yang ditangkap, serta John juga berhasil membalaskan dendam adiknya, dan film pun selesai.